lagi yang belum hadir? Para pemain? Iya, saya belum mengabsen para pemain loh ya. Maksud saya tadi produser yang sudah saya sebutkan. Iya, boleh bergeser sedikit. Nah, boleh bergeser sedikit. Oke, para pemain ya, saya absenkan. Oke. Oke, Pak Budi tidak hadir, digantikan oleh Bang Oni. Oke. Oke, saya absenin dulu. Tadi saya sudah memperkenalkan, yang juga tidak kalah penting adalah sepanjang film tentunya menjadi penasaran teman-teman wartawan adalah kehadiran Jaran Penoleh. Ada di belakangnya Gisel. Oke. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan dong untuk cast kita ya. Selain itu tentunya ada Gisela Anastasia. Yang mana yang namanya Gisel? Masa nggak tahu sih, kebangetan. Lalu ada Anissa Hertami. Ini adalah Sari. Yang kita nggak nyangka ternyata di akhir cerita. Tolong jangan di spoiler nanti di tulisan Anda. Ternyata membelot ya. Oke, ternyata dia juga bukan pahlawannya ya dalam cerita ini. Lalu ada Ingrid Wijanarko. Cece, apa kabar? Eyang. Lalu ada Gabriel Bivolaru. Oke, ini adalah pemain cilik. Yes, kita harus ngobrol dengan dia dengan in English. Nanti silakan bertanya. Oh, bisa? Oh, oke. Mami, I'm scared. Tadi gitu ngomongnya. Oh, acting. Oke. Do you speak in bahasa? Halo, Gabriel? Oh yeah, sip, aman. Oke, mikrofon ada berapa? Boleh diberi dulu satu untuk Mas Erwin, mikrofon. Satu buat Mas Erwin, satu di sebelah sini. Ada di mana mikrofon? Mas, halo. Hello, is it me you looking for? Ya Allah, kita jadul ya lagu Lionel Richie. Mas Erwin. Satu lagi ada Mas. Nggak apa-apa ya, saya bolak-balik ya. Kayak setrikaan, tapi ya ini ada resikonya feedback. Mikrofon di sini, speaker ada di belakang Jaran Penoleh. Nah, jadi saya harus feedback. Mas Erwin, boleh disambungkan opening statementnya yang tadi yang sudah Mas Erwin katakan di awal ketika belum press screening, sedikit dikasih bocoran bahwa ini kolaborasi dengan siapa saja. Nanti saya akan nge-tag dengan pihak-pihak yang menjadi kolaborasinya. Oke, sekali lagi selamat siang. Terima kasih buat teman-teman wartawan yang udah datang ke sini meluangkan waktunya. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu, kira-kira dari 1 sampai 10, jujur ya, ini di angka berapa sih filmnya kalau boleh tahu? Tel nih. Kenapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira. Jangan saya dong, nanti saya. Ayo, coba jangan disebut. Yang ini teman-teman wartawan. Nanti saya bisikin ke Mas Erwin. Tuh, ada yang 8, ada yang 9, Mas. Kalau semakin tinggi berarti semakin gak jujur. Cece bisa aja. Oke, terima kasih apresiasinya. Jadi film ini adalah proyek dari PFN dalam rangka pembiayaan film PFN. Nanti mungkin Pak Dwi sama Bu Chandra yang akan lebih ngejelasin. Bekerja sama dengan Japan Studio dan didukung dari pihak Telkom, terutama Maxstream. Di sini ada perwakilannya Pak Ojit. Nanti akan lebih menjelaskan lagi. Saya pendek aja, cerita ini sebenarnya cerita yang sangat simpel, cerita tentang kebiasaan kita urban legend lah di Jawa. Ini ceritanya sebenarnya cerita yang saya bikin itu sebenarnya udah lama. Sebenarnya saya riset lagi itu sama seperti teman-teman wartawan, ini adalah tugas jurnalistik saya menulis reportase tentang dunia mistik di Indonesia. Saya kebagian di Jawa dan Bali. Nah, begitu saya Jawa di daerah Madiun, kemudian Solo, saya dapat cerita tentang ada kebiasaan ritual orang pesugihan Jaran Penoleh yang diikuti oleh beberapa orang yang pengen kaya di sini lah. Yang salah satu contohnya adalah Juragan Batik Eyang Susana ini. Nah, kebetulan jodohnya baru tahun ini bisa difilmkan karena kebetulan bapak-bapak di sebelah saya kanan ini setuju dengan ceritanya. Jadi saya produksi dengan dukungan pemain-pemain yang luar biasa ini. Ada
Gisel, Cece Inge, ada Syahir Tami yang khusus datang dari Jogja, ada si kecil nih Gaby, kemudian juga terutama juga dari zaman studio itu sebagai rekanan itu sangat mendukung. Kira-kira sih itu aja sih, bahwa saya cuma menuangkan cerita soal pesugihan yang sebenarnya ini dari tahun 70-an sampai sekarang masih ada di Jawa, tapi salah satunya saya angkat Jaran Penoleh. Kenapa? Karena ini bukan pesugihan yang populer, yang biasa. Kita biasa mungkin kita lihat babi ngepet, kemudian ada tuyul, ada yang lainnya, tapi ini pesugihan Jaran Penoleh. Ini jarang sekali diketahui, nggak populer karena apa? Karena tumbalnya berat, jadi nggak banyak yang ikut ritual ini. Kira-kira pengantar itu aja, Telni. Terima kasih. Terima kasih Mas Erwin. Boleh beri tepuk tangan dong ini Mas Erwin spill bagaimana mendapatkan ide cerita, ternyata masih ada hubungannya dengan penulisan, dan ini adalah bagian dari dunia kita juga ya. Ternyata luar biasa Mas Erwin yang selalu ngerti banget urban legend. Oke, iya saya juga baru dengar sih ya. Dengan seusia ini ada yang namanya Jaran Penoleh. Itu nggak tolah-toleh ya? Di situ sih tolah-toleh ya, apalagi di depannya ada Gisela. Sebenarnya Jaran Penoleh adalah seorang pangeran, itu di sejarahnya ya? Iya, sejarahnya di antara legendanya Jawa, ya? ada kerajaan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah mereka itu dia itu kayak Robin Hood, jadi dia selalu menoleh ke belakang karena mau ngelihat rakyatnya untuk dibantu. I see. Nah begitu meninggal, kuburannya apa itu dijadikan seperti biasa lah. Kalau orang tahun dulu kan Pesugihan jadi sakti, jadi orang minta ini minta itu, Iya. jadi pesugihan. Oh, jadi sosoknya sebenarnya ada ya? Sebenarnya adalah seorang putra kerajaan. Oh, oke. Oke, tambah informasi lagi ya. Oke, tadi Mas Erwin katakan bahwa ini ada kolaborasi jelas-jelas dari PFN atau Perum Produksi Film Nasional. Dan di sini sudah ada negara, PFN, Perum Produksi Film Negara. Dan di sini ada dua orang yang akan bercerita tentang bagaimana sih bisa film horor ini, yang kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini menjadi istilahnya apa ya? Primadona untuk penonton Indonesia, yang ternyata raihan penontonnya banyak, beberapa diantaranya adalah film horor. Nah ini kayaknya strategis banget ya. Ada Pak Dwi yang akan cerita bagaimana akhirnya mau memutuskan memproduksi ini sebagai eksekutif produser dari PFN, dan juga nanti ditambahkan oleh Bu Chandra Wibowo. Silahkan Pak Dwi. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada seluruh wartawan yang hadir di sini, dan tentunya kepada sutradara Mas Erwin dan para pemain ya. Tadi kita sudah menyaksikan film terkait dengan genre horor yang memang ternyata sangat digemari ya. Jadi kalau di data analitiknya itu katanya film di Indonesia itu yang laku dua. Yang pertama horor, yang kedua komedi. Dan dari situ kami berupaya mencoba izin tentunya kepada Dewan Pengawas apakah diizinkan membuat film horor. Diizinkan, namun ada message yang harus dibawa sehingga ketika para penonton ini melihat film ini ada insight setelah dia melihat film ini. Dan tentunya tadi disampaikan bahwa jangan main-main ya dengan kutukan gelap ini. Jadi artinya lebih baik tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Dimana ini kita lakukan tentunya dengan harapan untuk memberikan hiburan kepada penonton dan juga ada message yang dibawa. Dimana di dalam film ini tentunya ada hal-hal seperti budaya, kemudian juga tradisionalnya masuk. Dan ini adalah konsep yang dibawa nanti oleh Perum PFN di dalam kedepannya menjadi film financing company. Mungkin dalam hal ini saya sampaikan bahwa tahun ini insya Allah mudah-mudahan kita akan buat ya totalnya ada 10 tapi mungkin bertahap 5 film dengan konsep adalah matching fund. Jadi matching fund adalah ketika production house ya memiliki ide kemudian kekurangan biaya katakan untuk produksi, nah kami yang akan mematchingkannya. Sehingga kolaborasi yang sekarang kami lakukan sebetulnya adalah pilot project untuk film financing company. Kami mendapatkan sourcing of dananya dari off-taker kami dari Maxstream, nanti Mas Ojit jelaskan. Kemudian kita cari PH yang memang mau bridging untuk production film ini. Nah, ketemulah ini dan kemudian konsepnya pembiayaan di sini adalah
ini investasi yang kembali lagi dan kemudian uangnya akan berputar untuk PH-PH yang lainnya. Sehingga ekosistem perfilman di Indonesia akan berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya, silakan Bu Chandra. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Dwi. Yes, dari Perum Produksi Film Negara. Ternyata jadi financing film ya. Ini yang menarik kalau ngomong itu berarti cuan dong ya Mbak Chandra. Memproduksi berarti PFN bukan hanya mengelola katalog yang selama ini kita sudah kenal sebagai legasinya ada Unyil dan lain sebagainya. Ternyata memproduksi dan ini pertama dengan ensemble pimpinan seperti ini langsung film horor. Gimana cuannya dan ininya pembiayaannya Bu Chandra? Iya, mungkin saya menambahkan sedikit bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Dwi itu adalah whole ide dasarnya. Tapi banyak orang mengatakan kenapa sih horor gitu? Kenapa sebuah PFN berani mengambil horor? Kembali lagi saya menanyakan, ada yang salah nggak dengan horor? Itu adalah sebuah genre yang sebenarnya genre horor, drama, komedi itu tinggal tergantung bagaimana kita menyampaikan pesan itu ke dalam genre yang ada. Seperti yang tadi dikatakan bahwa Mbak Teli juga katakan bahwa horor itu adalah kalau lihat dari dana analitiknya adalah yang tinggi. Sehingga katakan tadi bahwa cuannya gimana? Tentunya kita akan melihat semuanya itu dari data analitik yang ada. Kalau misalnya memang horor itu menjadi poin yang paling atas, tentunya kita mengharapkan nilai yang investasinya paling kecil risikonya, sehingga kita pilih itu. Lalu bagaimana caranya kita mengemas pesan yang disampaikan dalam genre horor itu sendiri. Contohnya sebenarnya kalau dengan horor itu kita kan meningkatkan adrenalin, dia menghibur dan ada adrenalinnya. Jangan salah, film anak-anak juga ada yang genre horor, seperti misalnya Ghostbuster, apapun itu gitu. Itu ada poin-poin atau potongan-potongan yang memang meningkatkan adrenalin anak-anak untuk melihat rasa ketakutan itu atau apapun itu gitu. Jadi tidak disalahkan genrenya gitu, tapi bagaimana kita mengemas pesan itu dalam semua genre yang ada. Saya rasa itu sih sebenarnya, karena di semua genre itu sama dengan seperti pisau tajam bisa digunakan untuk hal yang baik dan yang negatif. Tinggal kita ngelihat bahwa bagaimana kita memanfaatkan itu sebagai hal yang positif, menyampaikan pesan bahwa pesugihan itu ada resikonya loh gitu. Dan pada saat ini yang dipilih memang based on fakta bahwa itu terjadi di lingkungan kita till now. Itu kira-kira seperti itu Mbak Telni. Oke. Thank you Mbak Chandra.